Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS bidang kebidanan. Sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, pada video ini nanti kita akan membagikan 15 soal terlebih dahulu, baru nanti di akhir video kita bagikan kunci jawabannya. Jadi teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kesiapan teman-teman menghadapi ujian SKB nanti. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktek mandiri. Ibu hamil tersebut mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. Atau E. Persiapan rujukan. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roborantia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tersier. Atau E. Primer. Lanjut ke soal berikutnya. WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 3. B. 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. C. 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. D. 1 kali kunjungan pada trimester 1 dan 3 kali kunjungan pada trimester 2. Atau E. 4 kali kunjungan pada trimester 3. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi berusia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi campak. Hasil pemeriksaan, berat badan 7.500 gram, kondisi bayi sehat, dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimanakah cara penyuntikan imunisasi tersebut? A. Subkutan. B. Intravena. C. Intramuskular. D. Intrakutan. Atau E. Per oral. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager. B. Care provider. C. Komunikator. D. Community leader. Atau E. Decision maker. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 35 tahun melahirkan di BPM. Pada saat 2 jam postpartum,
Bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Vital sign, tekanan darah 90/70, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 18 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit. Pertanyaannya, apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Atonia uteri, B. Retensio placenta, C. Solusio placenta, D. Inversion uteri, atau E. Prolaps uteri. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 40 tahun, P4A1, postpartum 3 minggu, datang ke BPM dengan keluhan demam tinggi, menggigil, nyeri bagian perut bawah, kembung. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 100 kali per menit, RR 25 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Kafum Douglas menonjol dan fungsi kafum Douglas berisi pus. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvik, D. Mastitis, atau E. Selulitis. Lanjut ke soal berikutnya. Nyonya T, usia 29 tahun, dengan K2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke rumah sakit diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar. Saat di rumah, pasien mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan, tekanan darah 160/100, nadi 100 kali per menit, RR 16 kali per menit, DJJ irregular, tinggi fundus uterus, 3 jari di bawah PX, odema pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Eklamsia, B. Preeklamsia, C. Preeklamsia ringan, D. Preeklamsia sedang, atau E. Hiperemesis gravidarum. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang ibu hamil usia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit beserta suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90, tinggi fundus uterus, 3 jari di bawah pusat, balotemen negatif, DJJ negatif. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? A. Kemoterapi, B. Histerektomi, C. Evakuasi vakum, D. Transfusi darah, atau E. Kuretase. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik bidan dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut. Keadaan umum lemah, pucat. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh data tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit. Pada pemeriksaan lab, hemoglobin 8,4. Pertanyaannya, manakah penanganan yang tepat pada kasus tersebut? A. Transfusi darah, B. Konseling dan rujuk, C. Infus NaCl 0,9% dan rujuk, D. Infus NaCl 0,9%, inform konsen dan rujuk, atau E. Inform konsen dan rujuk. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke klinik dan mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi.
perut bawah nyeri, dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam, belum ada pembukaan parsio, nyeri goyang, PP tes positif. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Molahidatidosa. B. Abortus incipient. C. Abortus imminens. D. Abortus incomplete. Atau E. Kehamilan ektopik terganggu. Soal berikutnya. Ibu Citra, umur 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan data tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, RR 18 kali per menit, tinggi fundus uterus 36 cm, DJJ 132 kali per menit, dan kepala sudah memasuki PAP. Pada kasus di atas, tafsiran berat janin adalah A. 3.750 gram, B. 3.875 gram, C. 4.030 gram, D. 4.185 gram, atau E. 4.340 gram. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita usia 25 tahun, hamil 38 minggu, datang bersama suami ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perutnya mulas-mulas yang semakin sering. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 85 kali per menit, RR 24 kali per menit, tinggi fundus uterus 30 cm, kepala sudah masuk 2/5. Hasil VT, porito tipis lunak, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di HOT-2. Apakah diagnosa untuk kasus tersebut? A. Infartu kala 1 fase laten. B. Infartu kala 1 fase aktif. C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi. D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Atau E. Infartu kala 1 fase laten memanjang. Lanjut ke soal nomor 14. Nyonya M, usia 23 tahun, P1A0, postpartum 5 jam yang lalu, bersalin spontan normal dengan ruptur perineum dan jahitan 2/3. Saat ini kolostrum lancar, bayi menyusu kuat, kontraksi uterus kuat, tinggi fundus uterus 1 jari di bawah pusat, kandung kemih teraba penuh tetapi belum merasakan keinginan untuk miksi. Kelanjutan masalah yang bisa muncul pada kasus di atas adalah A. Hemoroid, B. Gagal ginjal, C. Tromboplebitis, D. Subinvolusio uteri, atau E. Atonia uteri. Lanjut ke soal yang terakhir. Seorang ibu membawa bayinya yang berusia 2 bulan ke puskesmas untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan, berat badan 4.500 gram, dilihat dari kartu KMS bayi, baru mendapatkan imunisasi HB0 dan polio 1. Apa jenis imunisasi yang harus diberikan pada kasus tersebut? A. DPT1, B. BCG, C. DPT2, D. HB2, atau E. campak. Nah, berikut ini adalah kunci jawabannya. Di sini teman-teman bisa mengkoreksi jawaban teman-teman dengan kunci jawaban yang ada dan mengevaluasi kesiapan teman-teman untuk menghadapi ujian SKB nanti.
Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman bidan yang akan ujian SKB tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.